Selamat datang dan salam jumpa lagi di video pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Kali ini kita akan belajar mengenal jenis cermin dan cahaya. Ini merupakan materi IPAS di fase C kurikulum Merdeka. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran kita dalam video ini adalah untuk mendeskripsikan macam-macam cermin dan pencahayaannya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti sering menjumpai cermin, bukan? Saat mau ke sekolah, kalian bercermin terlebih dahulu, melihat apakah kita sudah rapi dan baik atau belum. Nah, itu adalah salah satu kebiasaan keseharian kita. Tahukah kalian bahwa ada 3 jenis cermin yang sering digunakan manusia? Yuk kita pelajari lebih lanjut di dalam video ini. Yang pertama adalah cermin datar. Cermin yang biasa kalian pakai disebut dengan cermin datar. Saat berdiri di depan cermin datar, kita bisa melihat pantulan yang sama persis ukurannya dengan diri kita. Nah, itu adalah cermin datar. Jadi cermin datar ini adalah cermin yang menampilkan diri kita sama persis ukurannya dengan diri kita. Yang berikut adalah cermin cembung. Apa itu cermin cembung? Nah, ini ya, pada cermin cembung, bayangan terlihat lebih kecil dan jauh. Selain itu, area di belakang kalian akan terlihat lebih lebar. Ya, cermin cembung digunakan untuk kaca spion pada alat transportasi. Cermin ini juga terpasang di tikungan jalan untuk memberikan informasi kepada para pengemudi yang melewati tempat tersebut. Nah, kalian pernah lihat cermin seperti ini bukan? Di persimpangan jalan, di perempatan jalan, ataupun di pertigaan jalan. Nah, ini adalah cermin cembung yang membantu para pengendara untuk bisa memantau pengendara lain dari arah yang berlawanan sehingga tidak terjadi kecelakaan. Yang ketiga yaitu cermin cekung. Pada cermin cekung, kalian akan terlihat lebih besar. Jika kalian bercermin dari jauh, kalian akan melihat bayangan yang terbalik. Namun, semakin kalian mendekat, bayangan akan kembali tegak semakin membesar. Nah, cermin memiliki permukaan yang rata. Hal ini membuat cahaya memantul beraturan, berkilat, dan bayangan yang dihasilkan juga halus. Namun, jika permukaannya tidak rata, maka arah pantulan cahaya juga tidak beraturan. Jadi, cermin bergantung juga pada kerataan permukaan cermin itu sendiri. Mari kita perhatikan gambar ini, ya. Ketika cahaya datang pada permukaan yang datar, maka akan terjadi cahaya pantul. Itu karena permukaannya adalah datar atau rata. Tetapi ketika cahaya datang atau cahaya pantul pada permukaan yang tidak rata, maka akan menghasilkan cahaya pantul. Artinya cerminnya atau cahayanya tidak rata. Nah, ini arah pantulan cahaya di permukaan datar dan permukaan tidak datar. Dapat kita bedakan seperti ini. Atau lebih jelasnya, mari kita perhatikan pantulan angsa di permukaan air pada kedua gambar berikut ini. Apakah kalian bisa melihat perbedaan bayangan yang dihasilkan jika permukaan air semakin tidak beraturan? Nah, tentu hasilnya pun tidak semakin jelas.
Ya, kita melihat dua gambar ini, gambar di kiri dan di kanan. Gambar di kanan menggambarkan seekor angsa yang lagi berenang dan mendapat pantulan cahaya matahari, tetapi permukaan air itu datar atau teduh. Maka terlihat bayangan angsanya jelas. Tapi ketika permukaan air itu tidak beraturan atau bergelombang, maka kita kesulitan melihat bayangan daripada angsa itu sendiri. Nah, cahaya memiliki banyak kegunaan bagi manusia. Lampu misalnya, ini merupakan salah satu kebutuhan paling mendasar dalam kehidupan manusia. Manusia dengan akalnya juga telah banyak menciptakan berbagai teknologi dengan memanfaatkan cahaya. Salah satu contoh misalnya, saat ini sinar laser banyak digunakan dalam operasi mata. Panas yang dihasilkan dari sinar laser dapat digunakan sebagai alat bantu pengganti pisau. Nah, kesimpulan yang bisa kita petik dari video pembelajaran ini adalah: 1. Cahaya memiliki berbagai sifat, yaitu merambat lurus, dapat dipantulkan, dapat menembus benda bening, dapat dibiaskan, dapat diuraikan, dan dapat membentuk bayangan. Kita harus berhati-hati dalam menggunakan cahaya. Kita harus memanfaatkan potensi yang kita miliki untuk kebaikan. Oleh sebabnya, dapat kita ambil pesan moralnya adalah pesan moralnya yang dapat kita ambil dari sifat-sifat cahaya adalah kita harus memanfaatkan potensi yang kita miliki untuk kebaikan. Kita harus belajar untuk mengembangkan kemampuan kita dan menggunakan kemampuan tersebut untuk membantu orang lain. Demikian video pembelajaran ini, semoga bermanfaat dan terbantu. Sampai jumpa.